Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah jurnal nasional dan internasional untuk melengkapi tugas dari teori jaringan komputer. Sebelum kita mulai diskusi, kita perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Egi Wiranto, 2019-513. Nama saya Aditya Dwi Wahyudi, NIM 2019-51134. Nama saya Fabrian Dwi Nur Hakiki, NIM 2019-51143. Saya Muhammad Syafiul Anam, NIM 2019-51282. Selanjutnya kita akan diskusi tentang jurnal. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ora. Apakah terlihat? Sudah, Mas. Ini adalah jurnal nasional yang dibahas. Yang pertama saya beri kesempatan untuk Mas Syafiq untuk mempresentasikan judul sampai tujuan penelitian. Mas Syafiq. Judul desain jaringan komputer terintegrasi menggunakan arsitektur kampus LAN. Jurnal nasional. Tahun jurnal 2020, penulis Jackson Sidabutar. Tujuan penelitian, perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam kurung TIK. Bertujuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat penting bagi suatu organisasi komersial, tersier, pemerintah atau individu. Pendekatan arsitektur jaringan dalam penelitian ini adalah pendekatan arsitektur enterprise yang digunakan untuk logika dan perencanaan organisasi di seluruh organisasi dan bertujuan untuk menentukan bagaimana teknologi informasi akan mendukung proses bisnis. Selanjutnya adalah membahas tentang kajian pustaka dan metodologi penelitian. Kajian pustaka dan metode penelitian akan saya untuk bagian dari kajian pustaka. Kita di sini adalah pelayanan dan pengajaran dengan sistem teknologi informasi dan komunikasinya dapat membuat peningkatan ini menunjukkan perkembangan TIK menjadi komoditas yang sangat penting dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Kemampuan untuk mengakses informasi dan menyelesaikan secara tepat dan akurat menjadi hal yang esensial bagi sebuah organisasi komersial strategi utama individu. Gagasan yang diambil dalam menyelesaikan isu utama adalah dengan melakukan ini dilakukan di Universitas XYZ dengan menggunakan metode eksperimen dan kajian pustaka. Pengujian dilakukan dengan melakukan survei lokasi dan wawancara terhadap pengguna layanan dan pengelolaan layanan. Selanjutnya untuk kesimpulan hasil penelitian dan kesimpulan akan disampaikan oleh Mas Fabrian. Ayo Mas Fabrian. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Universitas XYZ
dengan menggunakan metode eksperimen dan kajian pustaka. Pengujian dilakukan dengan melakukan survei lokasi dan wawancara terhadap pengguna layanan dan pengelola layanan. Hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah menyusun rancangan sistem monitor dan mengatur perangkat aktif dan jaringan secara terpusat berdasarkan skalabilitas untuk kebutuhan di masa yang akan datang sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap investasi. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Mas Aditya Wahyudi. Nah, kita akan bahas kekurangan, kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Kelebihan 1. Lokasi terdiri dari beberapa bangunan atau lantai yang memiliki banyak aliran layanan. 2. Banyak perangkat yang membutuhkan konektivitas jaringan. 3. Perangkat atau sensor, CCTV, IP, iPhone, printer, dan lain-lain. 4. Peralatan terpisah untuk layanan, redundansi, dan uptime maksimum. 5. Konektivitas nirkabel. 6. Layanan aplikasi lokal atau pusat data atau cloud. Kekurangan 1. Gangguan latensi akibat interferensi elektromagnetik antar kabel. 2. Sulitnya melakukan penelusuran gangguan kabel. 3. Gangguan binatang, terutama binatang pengerat dan lingkungan yang dapat mengakibatkan kerusakan sistem pengkabelan. Terima kasih. Ini adalah untuk jurnal nasional. Selanjutnya kita akan membahas jurnal internasional. Dan novelnya. Lebih. Sebentar ya, karena ada gangguan jaringan sedikit susah ya. Gangguan jaringan. Jaringannya susah. Maaf, koneksi sedikit terganggu. Saya akan share screen jurnal untuk jurnalnya internasional. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah.
Selanjutnya kita akan mereview jurnal internasional. Jurnal internasional sudah ada ini, ada teknologi internasional jurnal sudah internasional. Selanjutnya akan disampaikan tentang judul sampai tujuan penelitian oleh Mas Syafi. Oke, disampaikan. Judul analisis dan perancangan jaringan mikrotik load balancing pada unit laka lantas Polresta Barelang. Tahun jurnal 2021, penulis Norvi Yudi Arifin Yulia Suryani Hasan Bashori. Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan optimalnya penerapan load balancing. Penerapan load balancing dapat berjalan tanpa merubah jaringan yang telah ada, serta menjadikan koneksi dapat berjalan lebih maksimal jika terjadi kenaikan kecelakaan lalu lintas jaringan dikarenakan pembagian jalur koneksi yang seimbang. Selanjutnya bagian metode penelitian adalah 1. Kita menggunakan analisis, 2. Kita menggunakan desain, 3. Kita menggunakan simulasi prototyping, 4. Implementasi, 5. Kita implementasi pada pengujian dan pengambilan data, 6. Implementasi pada tahap yang dengan pengelolaan jaringan agar rancangan pada sistem berjalan dengan baik. Hasil dari penelitian. Hasil speedrate bandwidth pada pengelolaan bandwidth sebelumnya dapat dilihat pengaturannya hanya membatasi max download saja. Hal ini membuat pengelolaan bandwidth belum optimal karena jika user mendownload secara bersamaan, maka akan terjadi tarik-menarik penggunaan bandwidth. Terlebih tidak dibatasi batas terendah pembagian bandwidth setiap usernya, yang berdampak pada user lain yang tidak mendownload sehingga mendapatkan bandwidth untuk masuk internet. Oleh karena itu, perlu dilakukannya optimalisasi pengelolaan bandwidth agar tidak terjadi lagi tarik-menarik pemakaian bandwidth untuk mengakses internet. Selanjutnya untuk bagian kesimpulan akan disampaikan oleh Mas Fabian. Hasil penelitian. A. Hasil speed test bandwidth pada pengelola bandwidth sebelumnya. Dapat dilihat pengaturannya hanya membatasi max download saja. Hal ini yang membutuhkan pengelolaan bandwidth belum optimal, karena jika user mendownload secara bersamaan, maka akan terjadi tarik-menarik penggunaan bandwidth. Terlebih tidak dibatasinya batas terendah pembagian bandwidth setiap usernya yang berdampak pada user lain yang tidak mendownload sehingga tidak mendapatkan bandwidth untuk mengakses internet. Oleh karena itu, perlu dilakukannya optimalisasi pengelolaan bandwidth agar tidak terjadi lagi tarik-menarik pemakaian bandwidth dan user yang tidak mendapatkan bandwidth untuk mengakses internet. Semua komputer yang dilakukan pengetesan memiliki kecepatan download sesuai dengan pembagian bandwidth yang telah diatur dan mendekati max limitnya. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi yang telah dilakukan membuat setiap karyawan mendapatkan bandwidth yang maksimal sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa semua jaringan komputer baik wireless dan kabel dapat dimanajemen dengan mikrotik. Pembagian bandwidth internet dengan mikrotik memberikan efisiensi pemakaian bandwidth internet. Kemudian sistem keamanan jaringan pada unit laka lantas Polresta Balerang yang diberikan oleh mikrotik dapat terfasilitasi dengan baik. Dengan adanya mikrotik, maka dapat diketahui jika adanya PC yang tidak dapat melakukan koneksi atau sedang down pada kantor unit laka lantas Polresta Balerang. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Vidya.
kelebihan yaitu data lebih cepat masuk dan waktu lebih efisien. Kekurangan sistem Miku mati. Miku mati. Kelebihan yaitu data lebih cepat masuk dan waktu lebih efisien. Kekurangan, sistem memiliki masalah pada koneksi internet yang kurang stabil, sehingga dalam penginputan data menjadi terhambat. Sekian dari saya. Berikan kepada Mas Egi. Oke, terima kasih untuk review jurnal kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.